Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Melki, masih di Storymon ID. Oke, kali ini gua lagi berkunjung ke rumahnya om gua nih. Kebetulan beliaulah yang menginspirasi gua kenapa jadi suka mendaki gunung. Karena melihat beliau dulunya suka aktif. Wah, om mau kemana om? Katanya sih mau naik gunung. Hari ini lagi berkunjung ke tempatnya rumah om gua nih. Lebih tepatnya Om Suprai. Nah, kita ngobrol, sharing-sharing segala tentang masalah pendakian, dan akhirnya gue ajakin aja sekalian. Om, cerita dong di Storymon ID, ngisi buat jadi narasumber di Storymon ID. Akhirnya dia mau nih. Oke, tanpa panjang lebar, gimana Om? Ya, Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Oke, nah ceritanya beliau hari ini mau menceritakan pengalaman beliau waktu dia mau mendaki Gunung Slamet. Kebetulan katanya sih 2002. Nah, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita langsung dengarkan cerita dari Om Suprai. Jadi gini Ki ceritanya. Dulu waktu Om masih muda-mudanya lah, masih gesit-gesitnya kan. Iya. Ya dulu Om kerjakan di pabrik, kebenaran punya temen tuh hobi pencinta alam juga gitu kan. Sempet ikut perlombaan lintas alam, ikut di Universitas Pakuan ya kan. Alhamdulillah juga dapat juara, ngirimin 2 tim. Kita masuk dua-duanya 1 sama 2 gitu kan. Wis. Ya terus ya singkat cerita sih, terus saya punya temen juga nih sama satu pabrik, dia sama-sama hobi naik gunung juga nih. Dia cerita di waktu naik ke Gunung Slamet. Gitu. Dengar cerita dia, wah kayaknya seru juga nih kan. Terus saya ajak tuh teman-teman naik gunung tuh, boleh nih ya kita kali-kali naik Gunung Slamet. Kita semua tuh bertujuh naik gunung tuh belum pernah satupun yang kesono gitu kan. Hanya dengar cerita dari temen aja nih, kalau naik Gunung Slamet tuh lumayan ada serunya, ada seremnya, pokoknya pemandangannya juga masih asri lah gitu kan. Berarti ini yang pertama kali ya naik Gunung Slamet? Pertama kali naik Gunung Slamet, tapi sebelumnya sih naik gunung-gunung lain udah pernah gitu kan. Gitu, ya ini beneran kita semua tuh belum pernah ke Gunung Slamet. Kenapa enggak juga kan, Gunung Slamet kan gunung tertinggi di Jawa Tengah juga gitu kan. Wah, seru juga nih gitu. Nah, kita ambil waktu liburan, masih ingat tuh sekitar tanggal 29 Desember. Mau tahun baru tuh. Berarti cuti-cuti masal lah ya? Iya, libur panjang juga kan. Tanggal 29 Desember gitu kan. Nah, kita kan sebelum naik kan nanya-nanya dulu nih yang udah pernah kan. Namanya tuh kalau nggak salah tuh lupa tuh namanya ya, lupa lah namanya siapa itu ya kan, karena udah lama juga sih, sekarang udah tahun berapa. Terus singkat cerita nanya-nanya gimana kita naiknya lewat mana ya kan. Dia cerita ntar ngelewatin naik lewat Bambelangan aja gampangnya gitu jalurnya. Dia bilang oke, pokoknya kita ngikutin aja yang saran dia kan. Dia bilang ntar ngelewatin Pasar Prihatin nih, sebelum sampai pos Bambelangan kita ngelewatin Pasar Prihatin gitu kan. Pokoknya kita ikutin instruksi dia lah yang udah pernah kesono kan. Singkat cerita tuh saya sore harinya mah nggak tahu udah lupa, pokoknya tanggal 29 saya ingat gitu kan. Berangkat dari Citerep sama teman-teman tuh maghrib kan. Kita maghrib, kita berangkat dari Kampung Rambutan sampai Purwokerto tuh pagi. Nah, sampai Purwokerto pagi, kita naik mobil elep lagi yang jurusan ke Purbalingga. Terus turun daerah mana saya lupa itu, terus naik mobil bak. Dulu naik mobil bak. Oh gitu. Mobil baknya tuh yang belakangnya pakai ada bambu lah gitu. Bener-bener masih leweng lah apa gimana gitu kan. Angkutan umum di sana memang dulunya seperti itu. Angkutan untuk ke pasar gitu, untuk warga di situ gitu kan.
Terus saya naik sampai ke pos Bamblangan, terus saya bilang tuh ke supirnya, Mas, ntar turun ya di Pasar Prihatin dulu. Nah, rencana sama teman-teman tuh begini, ntar kita di Pasar Prihatin kita cari buah dulu ya, gitu kan. Cari buah dulu nih, enak nih kayaknya nih kalau di puncak nih kita beli semangka apa melon gitu kan. Iya. Ada teman, ya udah, enaknya aja gimana, ya udah kan. Nah, saya juga dalam hati nih, sekalian aja gue mau beli kacamata nih ya buat mejeng di gunung gitu kan. Iya. Kapan lagi kan gue pakai kacamata naik di puncak gunung gitu kan. Sampai tuh di Pasar Prihatin, supirnya berhenti, Mas, udah sampai nih Pasar Prihatin. Lihat Pasar Prihatin, loh, mana pasarnya Mas? Saya bilang gitu kan. Nah, ini Mas Pasar Prihatin. Lah cuma satu warung doang dibilang pasar gitu. Gue bilang. Itu rencana mau beli melon, mau beli semangka, gagal semua, apalagi kacamata. Melon sama semangka aja nggak ada gitu kan. Kayak warung ucok lah gitu. Cuma satu warung doang. Wah, ini mah gagal nih. Saya bilang, ini makan semangka sama melon di gunung nih. Ya udahlah, akhirnya nggak ada kan. Kita lanjut ke pos Bamblangan kan, sampai tujuan. Sampai tujuan, kita tuh di situ nggak ada pos buat pembayaran. Oh gitu. Iya, dulu tuh nggak ada namanya pembayaran. Nggak tahu deh kalau sekarang. Kalau sekarang ada apa enggak sih nggak tahu ya. Ada sih kayaknya sekarang. Pos Bamblangan dulu nggak ada. Cuman ada satu rumah warga gitu kan. Dia khusus menampung buat pendaki-pendaki. Mau makannya, mau apa, rata-rata semua pendaki ngumpulnya di situ. Iya. Saya pun bertuju tuh ke situ dulu ya kan. Kita makan. Biasalah sebelum itu orang pagi kan kita sarapan gitu, sekalian prepare kan. Siap-siap untuk itu. Kebetulan kan kalau dengar-dengar kan sebelumnya dari teman saya itu kalau di Gunung Selamat tuh nggak ada air gitu kan. Iya. Mau nggak mau kita bawa air dari bawah kan. Iya. Kita bawa air dari bawah tuh kan. Nah, udah siap semua, kita jalan tuh. Kebetulan cuaca lumayan cerah lah. Berarti waktu itu sampai lokasi Bamblangan itu ibaratnya langsung trekking lah. Langsung trekking. Iya, berarti kira-kira jam berapa? Siang atau pagi? Pagi sekitar jam 7 lah gitu. Kita udah prepare, udah siap semua. Karena kita belum pernah tahu jalurnya ya, takutnya kita kemalaman di jalan kan. Ya kita langsung berangkat aja kan, karena semuanya kita bertujuh belum pernah ada yang pernah ke sono, apalagi saya bawa cewek satu. Yang namanya Ani gitu kan. Namanya bawa anak orang kan kasarnya kan. Itu kebetulan walaupun semuanya teman kerja kan tetap aja kan namanya bawa anak cewek kan ngeri-ngeri sedep gitu kan. Karena kan situasi juga kita belum ada yang tahu kan. Takut kemalaman di jalan apa gimana, cuman denger doang gitu kan, baru denger dari teman doang gitu kan. Kita langsung berangkat, kita udah siap semua, perbekalan apa semua udah siap semua, termasuk air kan. Kita emang disaranin kalau naik Gunung Selamat tuh bawa air dari bawah gitu kan. Cukup lah, perkiraan saya cukup gitu kan. Perkiraan cukup untuk air untuk perbekalan di atas gitu kan. Kebenaran cuaca lumayan cerah juga kan, lumayan cerah. Itu yang berasa banget mah di perkebunan ya, elah, jalurnya lumayan panjang juga kan. Iya. Untuk masuk ke hutan pertamanya, waduh, melelahkan juga gitu. Kayaknya itu kebun nggak habis-habis tuh jauhnya itu. Untuk pas masuk ke hutan, udah mulai agak siang, turun hujan tuh. Turun hujan. Hari kita pakai jas hujan, ya kan. Kita sempat sih foto-foto sih di pertengahan di hutan tuh sempat foto-foto. Malum lah kalau dulu kan fotonya nggak foto kayak sekarang ya. Dulu mah foto masih jadul banget gitu kan. Mau nggak mau kita kan harus hemat baterainya kan. Kalau nggak kita di puncak nggak bisa foto-foto. Jadi kita foto-foto tuh di pertengahan gunung tuh ya sekedarnya aja gitu kan. Ya kita ngelewatin pos 1, pos 2 sampai perjalanan tuh ya kita lewatin jalur air gitu kan. Lumayan melelahkan lah jalurnya. Dulu mah benar-benar itulah, lewat jalur air itu benar-benar kecil, nggak kayak sekarang gitu. Kayak sekarang kalau ngeliat gitu kayaknya lebar gitu. Terus tiap pos banyak yang jualan gitu, kayaknya enak banget nih kalau sekarang mau naik nih. Kita nggak usah banyak-banyak bawa bekal gitu kan. Bisa kita makan di sono gitu, nggak repot-repot ngeluarin perbekalan kita yang di tas gitu kan. Terus saya tuh sama teman-teman nyampe
di pos 7 tuh sekitar 5:30 mau maghrib. Mau maghrib tuh kan, sekitar mau maghrib kita bikin tenda ya kan, pos terakhir lah gitu. Iya. Pos terakhir buat ngecamp. Dulu tuh waktu tahun segitu tuh bener-bener pendaki pun jarang Ki. Oh gitu. Iya, padahal itu kan mau tahun baruan kan, harusnya biasanya kalau sekarang kan rame, apalagi gunung gede ya. Gunung liburan gitu bisa abrek-abrek naik gunung kan. Iya. Ini masih sepi. Di pos 7 pun sekitar cuma 3 tenda. Nggak rame kayak sekarang gitu. Cuman ada 3 tenda gitu. Nah, sampai pos 7 perbekalan air habis. Nggak mau dong. Saya nanya nih sama yang yang udah ngecamp duluan nih. Ya, tetangga lah ya. Mas, di sini ada stok air nggak ya? Oh ada, Mas. Turun dikit situ kayak ada lembah gitu. Situ ada tuh air tapi nggak banyak sih. Bingung juga kan, bosnya udah mau maghrib nih kan, udah mulai gelap nih. Tapi air nggak ada, kita mau masak apa nggak ada air kan. Iya. Nah, saya mau nggak mau dong sama temen ya harus ngambil air itu kan buat perbekalan kita makan kan, minum apa kan. Nah saya jalan tuh berdua tuh, namanya Agung. Oh masih Agung. Nah, masih Agung tuh, anak Citrap juga. Ambil tuh sama Agung, Gung, kita ngambil air ya. Ayo bro, kata dia gitu. Ayo bro, kita ngambil air. Ya udah, ayo kita bawa berapa dirigen tuh. Kita ngikutin yang dikasih tahu sama yang pendaki itu, dilewatnya lewat sini aja nih mas, nih gini air. Ya kita ikutin yang dia petunjuk dari dia gitu kan. Satu itu lumayan dalam Ki. Ke bawahnya lumayan jauh juga itu turunnya. Oh gitu. Tapi itu jalurnya bukan jalur yang tadi lewatin, bukan, beda jalur. Jadi itu jalur khusus buat ambil air doang gitu. Iya. Cuman jalannya benar-benar setapak lah gitu kan. Benar-benar setapak lah. Udah sampai tempat ngambil air. Itu sampai tempat ngambil air tuh tanda tanya tuh Ki di situ. Iya. Ini kok di tempat air ini kok banyak kembang-kembang, banyak sesajen gitu kan. Dalam pikiran, ini orang sesajen kok sampai jauh amat gitu kan. Perjalanan aja sampai sehari sendiri gitu kan. Walaupun warga kampung situ juga, wah buset nih orang bener niat banget kan, kasarnya mau sesajen di sini kan. Iya. Itu banyak kembang-kembang, terus ada banyak menyang gitu kan. Ya kita mah mau niatnya minta air gitu kan. Ya udahlah, nggak punya pikiran apa-apa, pokoknya pamit lah itu berdua sama Agung minta air gitu kan. Tapi kan nggak tahu nih hati orang kan beda-beda ya Ki. Iya. Kalau Mas Adi kan sendiri bilang, ya udahlah, pokoknya saya minta air nih, mau buat persediaan buat minum gitu. Tapi kan si Agung kan nggak tahu hatinya mau ngomong apa kan, kita nggak tahu kan. Ambil air, sudah penuh semua perbekalan, naik lagi dong ke atas, naik lagi ke atas. Itu malam nggak ada apa-apa. Iya. Nggak ada apa-apa, biasa aja, nggak ada yang janggal gitu, nggak ada. Kita masak semua, terus kita tidur karena udah capek juga kan perjalanan ya, kena hujan juga kan di jalan. Masak, tidur, karena kita mengejar ke puncak gunung, puncak Slametnya kan. Nah kita ke puncak Slamet tuh sekitar mau naik tuh persiapan tuh sekitar jam 4 subuh. Mau summitnya itu? Mau summitnya itu sekitar jam 4 subuh lah. Kita siap-siap gitu kan. Udah siap jam 4 subuh, anak-anak berangkat semua tuh. Di perjalanan tuh banyak itu guys, sebelum di pasir-pasir itu, pokoknya di pasir-pasir sebelum ke puncaknya tuh banyak simbol-simbol orang meninggal gitu tuh. Ada yang dari piring kaleng, ada tumpukan batu, cuman ada nama-namanya. Plakat gitu lah. Iya, semacam kayak gitu. Itu ditumpukan sini, tumpukan sana, banyak gitu. Ada yang dari Jakarta lah, pokoknya macam-macam. Tapi ada simbolnya lah, ada tandanya gitu. Oh, ini orang meninggal di sini kali ini gitu kan. Iya. Tapi kita pikirannya positif aja lah, ya udah masing-masing lah gitu ya. Kita naik sampai puncak gunung, kurang lebih berapa jam lah, sekitar jam 7 lah nyampe ke puncak tuh. Iya, sampai puncak. Iya, karena kita kan ngambil itunya ya sunsetnya ya. Kita ngambil sunsetnya sampai ke atas, dapat juga sih. Itu waktu itu tuh Gunung Slamet masih benar-benar aktif. Itu masih berasa goyangannya benar-benar masih berasa banget. Kalau kata orang Sunda mah kayak lilinian lah gitu.
lilinian gitu kayak gempa gitu. Jadi waktu naik ke atas itu berasa? Berasa, apalagi di puncaknya, bukan main berasanya, kayak dengkul goyang-goyang itu berasa banget. Bener-bener masih aktif banget lah gitu. Ngeri juga sih sama teman-teman gitu kan. Kita nggak lama juga di atas kan. Kita nggak lama di atas, habis foto-foto, kita turun tuh semuanya kan. Turun, balik lagi ke tenda, kita persiapan tuh mau turun kan. Mau turun kita masak dulu kan, udah semua siap, udah kelar semua, saya turun sama teman-teman turun lah. Nah dari dari atas tuh sekitar siang lah, maksudnya tuh biar ntar malam biar ke bagian bis lah untuk pulang gitu kan. Kita turun ngejar waktu kan. Nah kita turun ngejar waktu sampai bawah. Teman ada salah satu namanya Alpa. Itu padahal dia mah kalau dibilang mah dedengkot anak-anak gitu kan. Iya. Senior lah gitu. Dia kena hipo, tapi beruntungnya tuh di bawah. Di pos udah sampai pos Bambangan. Dia kena hipo, kedinginan. Waduh. Stres dong anak-anak dong. Ini senior nih yang kena nih kan. Kalau dibilang mah dedengkot tim di saya lah gitu kan, malah dia yang kena hipo gitu kan. Iya. Waduh, anak bingung. Tapi kebenaran sih saya masih ingat nih petua almarhum ibu gitu kan. Iya. Kan almarhum ibu juga kan pernah penyakit suka sakit perutnya gitu kan. Iya. Terus dia bilang kalau itu mah suruh pakai air hangat aja. Nah saya inget itu, saya pakein air hangat tuh. Semua badannya pakai air hangat, pakai kantong plastik, nyari air hangat gitu, pakai kantong plastik, tempelin ke badannya, alhamdulillah sembuh gitu kan sih. Tapi kita kan semua kan sama anak-anak kan nggak mau ngambil resiko dong, ya kan? Perjalanan masih jauh, takut kenapa-napa di jalan kan. Akhirnya kita kita nginep di rumah temen namanya Budi, kebenaran dia orang Kebumen, orang tuanya di Kebumen. Akhirnya kita nginep dulu nih Kebumen. Kebumen tuh nginep tuh 1 hari kan. Besok paginya kita pulang naik kereta. Oh gitu. Kita pulang naik kereta. Akhirnya kita jadi malam tahun baruan di Kebumen tuh. Di Kebumen tuh tahun baruan tuh. Kita naik kereta di Kebumen. Pulang. Besok Seninnya kembali aktif kerja kan. Iya. Itu semua ketemu. Orang satu kerjaan kan. Aktif kerja kan. Nah, ini Agung tuh kebenaran satu bagian sama saya kan di teknisi gitu kan. Saya kan dulu teknisi kan. Saya nanya sama Agung, lihat si Agung kok jalannya masih bungkuk aja nih. Orang masih pegel apa kayak orang baru naik gunung aja. Saya bilang gitu kan, dalam hati nanya gitu. Terus tanya, "Gung, lu masih pegel, Gung?" "Tahu bro, nih gue perasaan punggung gue kayaknya berat banget dah." Gitu kan. Nih Agung nih kok heran amat, biasanya kalau naik gunung dia mah kuat-kuat aja gitu. Makanya saya tanya, "Lu masih pegel, Gung? Turun udah berapa hari udah istirahat masih itu aja?" "Gak tahu nih, Gung, kayaknya masih pegel," gitu kan. Terus tapi besokannya juga dia masih begitu aja. Gitu. Masih begitu, masih mungguk kayak gitu kan. Kayak orang kayak bawa carry gitu, kayak keberat gitu. Akhirnya dia kan tanda tanya juga, dia nanya-nanya tuh sama orang tuanya. Kenapa sih ya mah, namanya orang tuanya nanya sama mamanya kan, "Mah kenapa ini ya, kok badan kayaknya nggak enak banget," gitu kan. Nah dia sendiri kan orang tuanya, ibunya kan Sukabumi, bapaknya Palembang. Nah ibunya nyaranin suruh pulang ke Sukabumi, ke pamannya nih. Beneran pamannya orang bisa juga gitu kan. Takut kenapa-napa kata mamanya kan. Ke Sukabumi lah dia berangkat tuh. Sukabumi tuh hari Sabtu, kebenaran kan kalau pabrik kan libur Sabtu Minggu. Iya. Berangkat dia hari Sabtu kan pas libur kerja kan. Tanyalah dia ke pamannya. Panggilnya Mamang sih dia, ke pamannya manggilnya Mamang. "Ini kenapa ya, Mang? Badan kok kayaknya sakit banget dah gitu. Kayak ditemplokin apa aja berat banget gitu." Mamangnya nanya, "Emang lu dari mana, Gung?" gitu. Mamangnya nanya, "Emang lu dari mana, Gung?" "Ini, Mang, minggu kemarin habis naik Gunung Slamet." "Masya Allah, Gung. Emang kenapa, Mang?" kata saya. "Emang Agung udah biasa, Mang, naik gunung gini. Ini kayak nggak tahu kalau dibilang badan keseleo sih enggak. Cuma kayaknya berat banget badan."
Terus mamangnya bilang, lu pengen tahu Gung, yang ada di badan lu tuh apa? Emang apaan Mang? Itu setan sono. Setan sono, dia bingung, setan sono. Iya nih ngikutin dari Gunung Slamet itu ngikutin lu terus, gak mau pulang dia. Iya. Bingung dong, terus apa sih Agungnya kok bisa ya? Mungkin sih kalau menurut gue sendiri sih, mungkin pas ngambil air apa gimana itu yang banyak sesajen itu kan, mungkin dia pikirannya gimana gitu kan, kosong apa gimana nggak tahu juga gitu kan. Cuman setan itu maunya dibalikin lagi ke Gunung Slamet kan gila ya. Repot. Iya naiknya aja setengah hari, 1 hari sendiri belum perjalanan. Masa iya harus naik gunung lagi kan? Terus akhirnya mamangnya kalau nggak dibuang ke sono, kalau nggak mau nggak mau dibuang ke Pelabuhan Ratu, gitu. Dibuang akhirnya di Pelabuhan Ratu, gitu kan? Buang ke Pelabuhan Ratu, hari Seninnya kerja ya normal lagi. Iya. Biasa aja tanya, Gung, nah lu udah sehat aja Gung? Iya bro, taunya gua ketempelan, tau nggak? Tempelan di mana Gung? Itu kali bro, waktu ngambil air waktu sama lu itu yang di bawah itu. Oh iya bisa jadi Gung. Kan di situ banyak kembang-kembang, banyak sajen. Orang gua aja ngelihatnya juga buset dah. Ini orang yang ngasih sajen niat bener nih kan. Iya. Udah gunung paling tinggi di Jawa Tengah ya kan. Pokoknya intinya begitu dah. Kalau kita naik gunung tuh positif aja lah Ki. Pokoknya gitu ya. Ya buat teman-teman yang pendaki gunung gitu kan. Intinya kalau naik gunung tuh positif aja, jangan punya pikiran jelek. Terus jaga gitu kan lingkungan gunung itu sendiri. Sayang lah kalau sampai dirusak apa gimana gitu kan. Ntar buat anak cucu kita kan kalau sampai dia hobinya sama kita kan. Iya. Gunungnya masih asri lah, enak lah gitu. Jangan sampai rusak gitu. Kita jaga gitu, kita jaga sama-sama lah gitu. Jadi intinya mah jangan sombong, terus tetap jaga kebersamaan. Kalau naik gunung jangan egois lah gitu kan. Ya intinya begitu aja sih. Iya. Oke. Terima kasih banyak banget nih Om. Banyak pelajaran juga sih sebenarnya jadi dari ceritanya Om Supray ini. 2002 itu ya untuk sampai detik ini berarti udah 18 tahun lah ya. 18 tahun ya. Jadi mungkin agak sedikit lupa. Ya wajar lah, udah lama juga kan ceritanya gitu. Jadi buat teman-teman beliau lah yang ibaratnya menginspirasi saya akhirnya bisa terjun di dunia pendakian. Oke, terima kasih banyak Om Supray atas waktunya untuk mengisi di Storymon ID ini. Mudah-mudahan bisa menjadi banyak pelajaran buat teman-teman yang di sana. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di season selanjutnya. Oke, dadah.